Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widiawati. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan. Di sini saya akan menjelaskan keuangan negara dan pencatatannya. Sejarah akuntansi pemerintah. Di Indonesia, akuntansi pemerintahan secara historis belum banyak berkembang sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945. Produk akuntansi pemerintahan Indonesia pertama adalah Neraca Kekayaan Negara yang dikeluarkan pada tahun 1948. Bentuk akuntabilitas keuangan masih dalam bahasa dan mata uang Belanda. Mulai akhir tahun 2003, barulah akuntansi pemerintahan mendapatkan perhatian dan dasar hukum yang menggantikan produk Belanda, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjadi pijakan penting perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia. Undang-Undang Keuangan Negara tersebut diikuti pula dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan ketiga undang-undang tersebut, tuntutan akan akuntansi pemerintahan semakin nyata. Akuntansi pemerintahan pada saat itu sangat sederhana atau disebut dengan simple. Buku-buku yang digunakan antara lain BKU, BKT, MAK, buku bank, buku panjar, buku pungutan, dan penyetoran pajak. Selanjutnya kita akan membahas tentang keuangan negara. Jadi, keuangan negara dapat diartikan secara luas atau sempit. Dalam arti luas, pengurusan keuangan negara berarti manajemen keuangan negara. Dalam arti sempit, pengelolaan keuangan negara adalah administrasi keuangan negara atau tata usaha keuangan negara. Menurut Suparmoko 2000 halaman 15, keuangan negara adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi, terutama mengenai penerimaan dan pengeluarannya, beserta pengaruh-pengaruhnya di dalam perekonomian tersebut. Yang dimaksud pengaruh-pengaruhnya tersebut misalnya adalah pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, distribusi penghasilan yang lebih merata, penciptaan kesempatan kerja, dan lain-lain sebagainya. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek yang dimaksud adalah dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 2. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek, sebagaimana yang disebutkan dari sisi objek di atas yang dimiliki oleh negara dan dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang mempunyai kaitan dengan keuangan negara. Selanjutnya, dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek,
keuangan negara mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan atau penguasaan objek keuangan negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara. Selanjutnya kita membahas hak dan kewajiban negara. Hak-hak negara yang dapat dinilai dengan uang yaitu hak yang dapat dipaksakan, yaitu uang atau barang dari warga negara atau penduduk tanpa memberi balas jasa atau imbalan secara langsung. Contohnya pajak, bea cukai, retribusi, iuran, dan sebagainya. Kedua, hak memonopoli, yaitu memonopoli percetakan uang dan menentukan jenis dan jumlah mata uang sebagai alat tukar. Ketiga, hak untuk menarik pinjaman dari masyarakat, misalnya pemotongan nilai atau penurunan nilai mata uang. Selanjutnya ada hak menguasai wilayah, yaitu menguasai wilayah darat, laut, dan udara, serta segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. Lalu ada kewajiban-kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, yaitu kewajiban menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum. Contohnya, penyediaan pertahanan keamanan seperti transportasi publik, jembatan, pelabuhan, dan bandar udara. Lalu ada kewajiban membayar tagihan dari pihak yang melakukan sesuatu untuk pemerintah atau mengikat perjanjian tertentu dengan pemerintah. Di sini berlaku hubungan jual beli biasa antara pemerintah dengan warga negara. Standar akuntansi pemerintah basis kas menuju berbasis akrual. SAP berbasis kas menuju akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Basis kas menuju akrual ini melakukan pencatatan dengan cara menggunakan basis kas pada periode pelaksanaan anggaran. Basis kas untuk pendapatan dan belanja yang dilakukan periode anggaran akan menghasilkan penyusunan, yaitu penyusunan laporan realisasi anggaran atau LRA dan laporan arus kas atau LAK. Lalu melakukan pencatatan pada akhir periode akan diperoleh melalui neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas. SAP berbasis akrual. Peraturan Pemerintah Nomor 71 2010 Pasal 1 Ayat 8 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan SAP berbasis akrual yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Ada kelebihan akuntansi berbasis akrual, yaitu ada beban diakui saat terjadinya transaksi. Kedua, pendapatan diakui saat terjadinya transaksi. Yang ketiga, setiap penerimaan dan pembayaran akan dicatat ke dalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi yang terjadi.
Selanjutnya, ada kekurangan akuntansi yang berbasis akrual, yaitu 1. Biaya yang belum dibayarkan secara kas akan dicatat efektif sebagai biaya sehingga dapat mengurangi pendapatan. Kedua, adanya resiko pendapatan yang tak tertagih. Dan yang ketiga, tidak ada perkiraan yang tepat kapan kas yang belum dibayarkan oleh pihak lain dapat diterima. Untuk lebih memahami akuntansi pemerintahan berbasis akrual, berikut tabel yang saya berikan melalui perbandingan antara PP nomor 24 tahun 2005 dengan PP nomor 71 tahun 2010 terkait dengan komponen laporan keuangan. Perbandingan ini bisa kita lihat dari tabel PP nomor 24 tahun 2005 basis kas menuju akrual terdiri dari komponen laporan realisis anggaran atau LRA, neraca, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Selanjutnya, di perbandingan PP nomor 71 tahun 2010 basis akrual, yaitu ada komponen laporan realisasi anggaran atau LRA dan laporan perubahan saldo, serta ada neraca, laporan arus kas, laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas, serta ada catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, kita membahas tentang dampak diterapkan SAP basis akrual. Dari Yasinta Budiman 2015, mengutip tentang Christianus dan Rommel, berpendapat bahwa basis akrual hanya tepat digunakan dalam instansi pemerintahan yang bersifat usaha komersil. Dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual belum sepenuhnya teruji manfaatnya. Sedangkan ada dampak positif penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual, yaitu manfaatnya antara lain mendukung manajemen kerja, memfasilitasi manajemen keuangan yang lebih baik, memperbaiki pengertian akan biaya program, memperluas dan meningkatkan informasi alokasi sumber daya, meningkatkan pelaporan keuangan, serta memfasilitasi dan meningkatkan manajemen aset. Dengan begitu, keuangan yang disusun dengan basis akrual akan mempermudah para pemakai untuk membandingkan secara berimbang antara alternatif dari pemakaian sumber daya, menilai kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dari entitas pemerintah, melakukan evaluasi atas kemampuan pemerintah untuk mendanai kegiatannya, serta kemampuan untuk pemerintah memenuhi kewajiban dan komitmennya, melakukan evaluasi atas biaya, efisiensi, dan pencapaian kinerja pemerintah, memahami keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumber daya. Baiklah teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya tentang materi keuangan negara dan pencatatannya. Jika ada kalimat atau ucapan saya yang salah, saya mohon minta maaf. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment ya ke teman-teman. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman lainnya agar ilmu yang dapat Anda dapatkan dapat berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Dan saya pamit undur diri. Saya Widyawati dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Kisaran. Pamit undur diri dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.